Nah, telling the time ya. Jadi kalau kita bertanya ke teman-teman menanyakan waktu, tentu saya rasa kalian sudah sangat paham ya bahwa ada angka 1 sampai 100 pun bisa ya. Saya rasa semuanya tahu seperti itu ya. But actually ya, telling the time it is quite something different ya. Kalau sekarang oke lah kita bilang misalnya jam 11.20 sir, boleh kok ngomongnya 11:20, boleh seperti itu ya. Tapi tentu di Inggris sana juga sama kayak kita, mereka juga punya ada misalnya setengah jam lagi jam 1 atau jam 1 lewat 15. Nah, ya, kurang lebih kan sama. Di Inggris juga punya cara lisan untuk menyebutkan waktu seperti itu. Nah, kali ini ya kita ada materi ya di mana materi kita ini adalah terkait dengan telling the time ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya kalian bisa lihat eh, bahwa ada penunjuk jam seperti itu ya. Kita bicara yang sulitnya dulu, nanti yang gampangnya belakangan. Nah, misal di sini ya, kita ada jam. Nah, jam kita itu ada jam 12 jam pada umumnya ya. Ada jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke. Nah, coba perhatikan ya, dari jam 12 kalau dia jam 12 tepat atau jam 1 tepat tuh enak kita ngomongnya. Misalnya, today is 1 o'clock, jam 1 tepat ya, atau kita bilang 3 o'clock, jam 3 tepat, atau jam 9 o'clock. Nah, itu kalau jamnya tepat ya, maksudnya jam 1 tepat, jam 1 teng kalau kita bilang, atau jam 3 teng, itu kita gunakan o'clock. Jadi misalnya kalau kita bilang, kita buat di sini kalimatnya misalnya it is ya, kita buat misalnya kalimatnya menjadi it is ya, it is ya, it is 3 o'clock. Ya kan enak kita bilangnya. Karena dia jam 3 tepat. Atau it is, ya, kita bilang misalnya 9 o'clock. Karena dia kebetulan jam 9 tepat atau jam 3 tepat. Nah, tapi terkadang kita kan punya juga cara ngomong nggak seperti itu. Misalnya kita bilang jam 12 seperempat. Nah, gimana coba 12 seperempat? Atau setengah jam lagi jam 2. Nah, kan bisa juga kita ngomong secara lisan seperti itu untuk menyatakan waktu. Nah, di sini cara gampangnya gimana? Cara gampangnya itu adalah ya, kalau kita berbicara pas, pas itu berarti sudah lewat. Misalnya kita bilang jam 1 lewat 15. Berarti gimana cara ngomongnya, Sir? Berarti kita bilang di situ it is 1 past 15. Ya, jadi kita bilang di sini it is one itu jamnya. Kalau jam 1 15, berarti jam 1 15. Berarti kalau kita tulis di situ kalimatnya menjadi it is one, ya, 1 o'clock ya. Kalau jam 1 tepat, tapi kalau ini jam 1 15 berarti it is one past, boleh pakai 15 ya. Seperti sini ya, 15 minutes ya. Atau kita bilang it is quarter past 1 juga boleh ya. Jadi quarter itu maksudnya seperempat. Ya, maksudnya seperempat. Kalau half itu maksudnya 30 menit, setengah. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang jam, misalnya kita bicara tentang jam 1 lewat 15, ya kita bisa bilang it is misalnya it is quarter past 1. Ya, misalnya sorry di sini ya, kalau jam 1 15 kan kita buat di sini sorry. Nah ya, ini jam 1 ya, jam 1 lewat 15. Ya, itu bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah sebentar saya cari simbolnya dulu ya. Kita bisa ubah caranya gimana? Caranya itu bisa menggunakan kata it is quarter. Ya, sorry. Mana nih? It is ya, quarter. Quarter itu seperempat artinya ya. It is quarter past 1. Nah, jadi gini. Jadi di sini tuh maksudnya quarter ini menunjuk kepada 15 ya, seperempat. Kan 15 itu kan seperempat ya. Jadi di sini ada kata quarter ya, dan one itu jamnya kalau dia jam 1 15 ya. Kalau dia jam 1 15. Kalau saya bilang, "Sir, jam 7 ya, jam 7 lewat 15." Nah, ya sama saja. Berarti tinggal kita ubah kata-katanya menjadi ya it is quarter past 7 ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini makna penggunaan pas. Ya, jadi makanya kalau kita lihat di sini, kalau dia lewat 5 menit, ya berarti it is 5 past 1. 1 lewat 5 menit. Kalau dia 10 menit, berarti it is 10 past 1. Jadi setelah ini itu jamnya.
Jadi kalian tinggal taruh jamnya itu di belakang. Jadi sebutkan dulu menitnya, ya. You mention the minutes, and then after that the time or the hour. Ya kan? Misalnya jam 10 lewat 10. Kita bilang it is 10 past 10. Ya, it is 10 past 10. Oke, sini ya. Ini kalau dia lewat. Ya, kalau dia lewat. Jam 1 lewat 15, 9 lewat 30, ya kan? Atau jam 1 lewat 10. Nah, itu kayak gini cara buatnya. Jadi cara buatnya seperti ini. It is quarter past one, it is quarter past seven, ya. Nah, kalau dia lewat 30 menit ya langsung saja it is half past berapa? Misalnya jam 2.30. Kita bilang it's half past two. Maksudnya itu jam 2 lewat 30. Ya, jadi ini digunakan untuk menyatakan waktu yang lewat. 1 lewat 15, 2 lewat 15, dan seterusnya. Nah, di sebelah kirinya ini kalau menyatakan mendekati ya. Misalnya kita bilang jam 12.45. 12.45 itu kan artinya jam 1 kurang 1/4. Nah, kebalikannya ya, sama saja. Kalau yang tadi menggunakan kata pas, ya, menggunakan kata pas, saya buat di sini ya bahasa Indonesianya ya. Misalnya saya buat jam ya 1 lewat jangan lewat 45 menit ya, biar gampang. Jam 1 kurang 15. Nah, gini aja ya. Kalau kita bahasa Indonesia kita gitu ya, jam 1 kurang 15. Nah, gimana bahasa Inggrisnya? Ya, bahasa Inggrisnya sama. Ya, kita gunakan it is ya, quarter ya, it is quarter to one ya. Jadi jam 1 maksudnya itu 15 menit lagi jam 1 gitu loh. Ya, jadi perbedaannya kalau yang ini dia pakai pas karena sudah lewat, kalau yang ini belum menuju jadi dia menggunakan kata to. Nah, di sini kalian lihat. Ya, misalnya kalau kita bilang jam 9 ya, misalnya jam 9 kurang 10 menit. Nah, sering kan kita bilang jam berapa sekarang? Jam 9 kurang 10 menit. Nah, jam 9 kurang 10 menit berarti kita bilang it is 10 to 9. Ya, it is 10 to 9 ya. Kalau kita buat kalimatnya di sini ya. Jam 9 jam 9 kurang 10 misalnya ya. Nah, berarti bahasa Inggrisnya itu gampang. Jadi kita tinggal bilang it is ya. It is 10. 10 itu menitnya. Ingat ya, menitnya dulu ya. It is 10 to 9 ya. 10 to 9. Ya, jadi kalau bicara tentang kata menyebutkan waktu telling time in English itu sebutkan dulu ya. Sebutkan menitnya baru jamnya. Ya. Nah, ini catatan ya. Ini catatannya. Jadi kalau di bahasa Inggris menyebutkan waktu itu sebutkan menitnya dulu baru jamnya. Ini cara yang biasa kita bilang di bahasa Indonesia. Jam berapa sekarang? Jam 6:30. Nah, 6:30 itu kan berarti 6:30. Kita bisa gunakan kata it is half past six. Boleh. Atau kita boleh juga yang paling sederhana, yang kalian biasa lakukan menggunakan jam digital. Ya, jam digital kan enak, tinggal sebutkan saja angkanya. 6:33, 6:33, lebih spesifik. Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Tapi yang saya ajarkan di sini itu adalah variasinya. Terkadang bahasa komunikasi kita kan sama kayak bahasa Indonesia. Ya kan? Jam berapa sekarang? 6:15 lah aku nyusul. Nah, jam 6:15 itu gimana bahasa Inggrisnya? Jangan diartikan 6:15, boleh, boleh. Tapi kan lebih pas kaidahnya itu adalah dengan menggunakan telling the time berikut ini. Ya, jadi ini adalah bentuk variasinya ya. Tapi kalau kalian merasa lebih simpel, Sir, pakai yang kayak tadi, Sir. Sebutkan saja jam 6:15 ya, 6:15. Boleh, tidak masalah selagi orang lain mengerti. Ya. Gimana cara ngomongnya? Ya. Nah, sebelum kita cara ngomongnya ini ada juga catatan ada kata tunjuk IM dan PM. Ya. Kalau dia jam 12 tengah malam sampai jam 12 siang, itu kita nyebutnya IM, antemeridian, pagi ya. Jam di HP kita tuh kan ada IM, ada PM-nya. Kalau kayak sekarang itu jam 4.14. Dia PM karena sudah melewati jam 12 siang sampai menuju jam 12 malam nanti. Makanya dia PM. Jadi kita ada catatan IM dan PM. Nah, biasanya ya kita bisa menggunakan IM PM ini baik jam digital ataupun analog seperti ini pun tetap sama. Ya, bisa menggunakan IM dan PM. Jadi kalau IM itu jam 12.00 malam ya sampai dengan siang. Ya, sampai dengan siang. Sedangkan
Kalau PM itu kebalikannya, perputaran jam 12 selanjutnya. Jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, ini adalah perbedaan penggunaan IM dan PM dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian ya di sini ya kita bisa lihat bahwa gimana sih cara nanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, kita bisa gunakan misalnya jam berapa sekarang? Kita bisa gunakan what time is it? Ya, what time is it? Jam berapa? Ya, atau what is the time? Paling simpel ya, what is the time? Pukul berapa? Atau kalau orang bertanya, do you have the time? Nah, kalau orang bertanya, do you have the time di sini bukan berarti kamu punya waktu, bukan ya. Tapi dia bertanya jam berapa. Sama ya maknanya ya. Do you have the time? Ya, maksudnya do you have the time? Dia nunjukin jam. Ya, dia nunjukin jam seperti ini. Jam berapa? Nah, itu maksud bermakna jam berapa. Ya. Atau do you know what time is it? Sama saja ya kayak yang tadi ya. What time is it? Jam berapa? Ya, atau could you tell me the time? Ya, tolong kasih tahu jam berapa ya. Atau what time do you make it? Ya, ini pertanyaan elaborasinya ya. Jadi kalau paling simple bertanya waktu kepada orang ya, what time is it? Ya, what is the time juga boleh. Jadi what time is it atau what is the time? Ya. Jadi ini cara paling sederhana untuk menanyakan waktu ketika kita lagi jalan-jalan, for example. Cara jawabnya gimana? Misal ada orang bertanya, ya kan, what time is it? Ya, saya bertanya nih, coba saya tanya secara acak nih sama yang hadir pada sore hari ini ya. Ice, ada nggak Ice, Willy? What time is it? Now. Ya, jam berapa sekarang? Gimana kalian jawabnya? Bebas ya. What time is it, Ice? 4:70 Nah, 4:70 p.m. 4:17 PM. Nah, Willy p.m. menjawab dengan jam digital. Boleh, ya, nggak masalah. Itu yang paling sederhana. Saya pun ngajarin yang paling sederhana nggak apa-apa, selagi orang bisa mengerti. Nah, yang ada di dalam share screen kita ini adalah bentuk variasinya saja. Karena sebelum ada jam digital, dulu itu jam itu analog. Dan untuk menyatakan jam analog itu kita menggunakan kata past and to, ya. Jadi past and to. Ini ada bentuk variasinya. Kalau saya juga biasanya nyebutin jam itu ya jam digital seperti itu ya. Nah, cara jawabnya gimana? Ya, cara jawabnya di sini kalian bisa lihat pilihannya ya. Misalnya it is 3, misalnya 3:00 ya. 3:00 itu maksudnya jam 3 o'clock ya. Atau 3 o'clock juga boleh. Atau 2:30, 2:30. Atau kita bilang 2:30 atau half past 2 misalnya. Half past 2 itu maksudnya jam 2:30. Maknanya sama saja. Ya. Dan ini adalah bentuk kata yang bisa, kalimat yang bisa kita sampaikan kalau kita bertanya waktu dan menjawab orang yang bertanya kepada kita. Ya, sangat sederhana ya, karena ini ada hubungannya dengan listening yang akan kalian dengarkan nanti. Itu terkait dengan rescheduling. Ya, rescheduling itu artinya pengaturan jadwal ulang. Oke ya. Nah, ini adalah telling the time in English. Ya, kalau kalian simple menggunakan kata yang sederhana misalnya 6:30, kalian ubah dengan kata yang seperti Willy tadi. Willy tadi bilang jam 4:17. Ya, boleh nggak Sir? 4:17 itu saya bilang 4. Ya, misalnya 4:17. Boleh, ya. Benar kok. Tidak salah. Ya, ini paling sederhana ya. Jadi you can answer this kind of question asking the time, bisa pakai quarter, bisa pakai pas, bisa pakai to, atau menggunakan angkanya saja. It's okay, ya. Alright ya. This is our first material about telling the time. Ya, kalau bertanya jam berapa sekarang? What time is it? Atau what is the time? Ya, atau what time is it? Atau what is the time? Ya, itu maknanya sama, jam berapa. Okay, next, our second materials that relate to our listening activity letter itu ada penggunaan could dan would, ya. Nah, saya tanya nih, ya. Jadi ada could dan would. Apa bedanya could dan would dengan can dan would? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa perbedaannya? Perbedaannya ya, bukan persamaannya yang saya tanya. Ada yang bisa? Ada yang tahu mungkin? No? Oke ya. Tapi saya rasa kalian tahu makna can dan would ya. Sorry, can dan will ya di sini, sorry. Ini bukan would ya. Nah, can and will ya.
Jadi can itu artinya dapatkah, bisakah, itu can. Will itu akankah, ya, akan ya. Nah, ini itu bentuk biasa ya. Bentuk kita bukan berbicara tensis ya. Kita bukan berbicara tensis. Kali ini itu kita berbicara tentang degree of eh, sorry, eh, degree of appropriateness. Kita berbicara tentang norma kesopanan. Jadi ketika kita menggunakan kata could dan kita menggunakan kata would itu menunjukkan kesopanan kita, ya. Bukan bentuk past tense ya. Jadi dia ini ada dua ya. Kalau dia berbentuk past tense betul, tapi saya di luar struktur itu ya. Saya berbicara tentang norma kesopanan. Misal, kalian itu ngomong sama bos kalian, bos, kita atur waktunya ulang, bos, ya kan? Nah, itu kita bisa menggunakan kata could, ya. Sir, could we please, ya, arrange the schedule? Bisa nggak, Pak, kita ganti jadwalnya? Itu kita menggunakan kata could, bukan kata can. Karena can itu untuk teman sebaya, untuk orang yang lebih muda daripada kita, atau jabatannya lebih rendah dari kita, seukuran kita bisa gunakan kata can. Tapi kalau kita berbicara tentang keatasan, ke orang yang lebih tua, ataupun kita minta tolong, kita harus menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Ya, kita berbicara sopannya di sini. Kita menggunakan kata could. Jadi kalau could you please arrange the schedule, bisa nggak ya kamu mengatur jamnya atau mengatur jadwal, ya. Atau kamu could meet Mr. Thompson, kamu dapat bertemu Mr. Thompson, ya. Could di sini, ya. Ini adalah bentuk dari kata-kata yang menunjukkan norma kesopanan kepada lawan bicara kita. Ya, maknanya sama dengan can dan will, tapi penggunaan could dan would ini lebih sopan. Ya, lebih sopan. Misalnya would, ya, mungkin nggak kamu datang ke kantor saya? Would you please come to my office? Karena kita minta tolong sama teman kita, ya, sama atasan kita mungkin, ya, atau sama orang tua kita, kita menggunakan kata yang lebih sopan. Would instead of will. Ya, kalau kalian berbicara dengan teman kalian seumuran, boleh saja. Ya, boleh pakai will, boleh pakai can, boleh-boleh saja. Tapi saya berbicara tentang norma kesopanan di sini. So, every time, ya, every time you use the language, the word here, kalau kalian berbicara, misalnya ketemu orang bule, ya, kelihatannya dia lebih tua dari kalian, and then kalian mau tanya jam berapa, ya kan? Kita bisa gunakan ya. Could you show me the time? Ya kan? Could you show me the time? Boleh nggak tahu jam berapa sekarang? Ya. Nah, ini adalah bentuk norma kesopanan. Ya, jadi penggunaan could dan would di sini itu semata-mata untuk norma kesopanan. Oke?